Masanya itu di gedung yang tingginya itu 100 lantai. Oh nenek, ada-ada aja ya yang dilakuin sama nenek. Ibu itu seneng banget ya ibu ngelakuin yang aneh-aneh. Oh ya mah, ibu sekarang ada di mana ya mah? Kayaknya di kamar sih pak. Mama suruh mbak aja ya buat panggilin ibu. Boleh mah. Mbak, mbak. Iya nyonya, ada yang bisa saya bantu nyonya? Ibu ada di mana ya mbak? Oh, nyonya besar sekarang lagi ada di rumah nomor 2 nyonya. Di kamar nomor 675 nyonya. Wah, jauh juga ya. Kalau gitu mbak bisa panggilin ibu ya? Udah datang ke sini. Bisa dong nyonya. Tunggu sebentar ya nyonya. Saya akan panggilkan nyonya besar untuk datang ke ruang makan ini. Tunggu ya nyonya. Mama kira ibu ada di rumah ini. Ternyata ada di rumah nomor 2 tuh. Mama juga kira kayak gitu, Pak. Ya udah, kita tunggu nenek datang. Terus kita makan bareng deh. Bareng deh. Akhirnya sampai juga di rumah nomor 2. Sekarang tinggal cari nyonya besar. Kamar 675, kamar 675. Ah, itu dia. Permisi nyonya besar. Nyonya besar. Nyonya besar. Tumben nyonya besar susah dibangunin. Nyonya besar, bangun nyonya besar. Nyonya besar. Ya ampun nyonya besar susah banget dibangunin. Saya takut banget loh nyonya besar kenapa-napa. Maaf mbak, saya lagi ngantuk banget soalnya. Ada apa ya mbak? Begini nyonya besar, tuh ada nyonya itu sudah menunggu di rumah nomor 1 untuk sarapan bersama dengan nyonya besar. Mari nyonya besar, saya antarkan ke rumah nomor 1 nyonya besar. Sarapan? Ada apa ya nyonya besar? Saya lagi tidak nafsu makan. Saya tidak usah diajak. No. Loh, nyonya besar itu harus makan yang banyak nyonya besar. Nanti nyonya besar bisa sakit loh. Lagian tuh nyonya itu sudah menunggu di ruang makan. Non Putri juga sudah ada di situ. Kasihan mereka kalau mereka nggak jadi makan bersama dengan nyonya besar. Ya sudah kalau begitu, antarkan saya ya ke ruang makan itu. Baik nyonya besar, mari ikut dengan saya sekarang nyonya besar. Kenapa rasanya badanku tidak enak sekali ya? Ada apa ya ini? Ibu mana ya, Mak? Kok lama sekali ya datangnya? Sabar, Pak. Kan rumah ini sama rumah nomor 2 itu jauh, Pak. Sebentar lagi mungkin Ibu bakal datang. Pak, sabar banget deh ketemu sama nenek. Tuan, nyonya besar sudah datang. Nenek! Semuanya, maaf ibu baru datang. Bu, ibu nggak apa-apa. Kok agak lemes kayak gitu ya bu? Tidak apa-apa Bu Isabel, ibu nggak apa-apa. Ibu lama sekali di sini ya bu. Raja udah kangen sekali sama ibu. Kamu itu kangen sama ibu atau sudah lapar pengen makan? Lapar sih sebenarnya bu. Nek, Putri kangen banget sama nenek. No. Nenek juga kangen sekali sama kamu, cu. Nenek sehat-sehat terus ya, Nek. Supaya nenek bisa bareng sama Putri terus, Nek. Iya, cu. Ya udah, karena ibu udah ada di sini, ayo kita sarapan dulu sekarang. Ayo, Pak. Ibu, Nek. Makan apa ya?
Sepertinya ibu nggak ikut sarapan dulu sekarang. Loh, kenapa Nek? Bu, inilah makanan kesukaan ibu semua. Iya Bu, nanti ibu sakit loh kalau nggak sarapan. Ibu rasanya nggak nafsu makan. Dari kemarin rasanya juga ibu tidak nafsu makan. Oh, kita ibu nggak makan. Sedikit saja. Ibu, kita juga kebanyakan tidur. Rasanya susah sekali buat makan. Nek, Nek nggak apa-apa kan, Nek? Nggak apa-apa kok, cuy. Sebenarnya ibu harus ke dokter, Bu. Iya, ibu harus cek ke dokter loh itu, Bu. Tidak apa-apa kok. Sepertinya hanya sakit perut biasa. Nggak boleh kayak gitu, Bu. Ibu harus dapat obat biar cepat sembuh, Bu. Ya sudah, ibu akan ke dokter kalau begitu. Bisa bel antarin ya, Bu. Putri juga antarin ya, Nek? Tidak usah. Nenek lebih nyaman sendiri. Kalian di sini saja ya. Bodyguard. Ya Tuan. Tolong antarkan ibu ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit yang paling dekat dari sini. Baik Tuan. Mari Nyonya Besar, saya antarkan ke rumah sakit sekarang. Ibu berangkat dulu ya ke rumah sakit. Raja, Isabel. Nenek berangkat dulu ya, cu. Nenek sehat-sehat ya, Nek. Nenek nggak boleh sampai sakit ya, Nek. Iya, cu. Nenek berangkat dulu ya, cu. Ibu nggak bakal kenapa-napa kan, Pak? Nggak kenapa-napa kok, Mah. Ibu itu selalu mendapatkan vitamin dan nutrisi yang terbaik. Harusnya ibu sehat terus ya, Mah. Sudah setengah jam aku nunggu di sini. Tapi kenapa nama aku nggak dipanggil-panggil sama susternya? Aku nggak bisa biar ini nih. Aku harus cari susternya itu. Suster. Iya, Bu. Ada bisa saya bantu? Saya dari tadi sudah tunggu 30 menit. Tapi kenapa nama saya nggak dipanggil-panggil untuk diperiksa? Maaf Ibu, antrean hari ini memang sangat panjang sekali. Jadi mohon bersabar ya Bu. Kenapa antreannya bisa panjang? Saya nggak bisa sabar ini suster. Ya antreannya panjang karena banyak sakit Bu. Ya saya tahu. Tapi kenapa buat saya antreannya itu bisa jadi panjang? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Tahu Bu. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Wah, benar-benar ya orang ini. Saya adalah ibu dari mantan pejabat tertinggi di kota Jagawarna. Kamu jangan main-main ya sama saya. Iya Bu. Jadi gimana? Saya sudah bisa diperiksa kan sekarang? Maaf Bu, Ibu harus tetap antre ya Bu. Antreannya memang panjang Bu. Jadi mohon bersabar ya Bu. Ngeselin sekali ya suster satu ini. Padahal saya sudah bilang saya ini siapa. Harusnya saya lebih dispesialkan dong di sini. Maaf Bu, semuanya itu sama. Mau BPJS atau tidak, itu antreannya tetap sama ya Bu. Jangan buat saya marah ya suster. Kalau saya marah, stroke saya bisa kambuh di sini. Ya udah Bu, kalau begitu jangan marah-marah ya Bu, biar tidak stroke Bu. Malas sekali Bu sama orang ini. Ibu bisa duduk terlebih dahulu ya Bu. Ibu. Kamu? Narawati, kamu berubah juga di sini. Iya, kalau kamu telat kayak gini, pasti bakal berjam-jam nunggunya. Kasian sekali sih kamu. Untung aja udah datang dari tadi. Jadi, sebentar lagi namaku bakal dipanggil. Makanya, jadi orang itu jangan malas. Jadi harus nunggu lama kan kamu. Mau BPJS atau enggak, itu bakal nunggu loh. Kasihan sekali deh nenek tua bangka satu ini.
Keburu mati deh kamu nanti. Kasian sekali loh kamu. Selama nunggu jam-jam ya. Ibu Dewi, Ibu bisa langsung ke ruangan dokter ya. Dokternya sudah menunggu di ruangan tersebut. Kak, kenapa dia bisa langsung masuk ke ruangan dokter? Katanya mau BPJS atau enggak? Semuanya itu sama, harus nunggu. Bu, Ibu Dewi ini soalnya ini punya rumah sakit ini, Bu. Kebetulan juga dokter yang berjaga itu adalah dokter pribadinya Ibu Dewi. Jadi dokter tersebut bisa langsung memeriksa keadaan Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa langsung ke ruangan dokter sekarang ya, Bu. Siap, Sus. Terima kasih ya, Sus. Saya duluan ya, Narwati. Iya ya punya rumah sakit ini. Ini nggak adil. Ini nggak adil. Kenapa dia bisa langsung masuk ke ruangan dokter secepat itu? Harusnya dia nunggu juga kayak aku. Ini benar-benar nggak adil. Ini benar-benar nggak adil. Ini ibu bisa langsung diperiksa sama dokter. Dulu baru bisa diperiksa sama dokter. Sabar ibu, jangan marah-marah. Pagi dok. Ibu Dewi Rana Putri, silakan duduk Bu. Iya dok. Jadi Bu Dewi, ada keluhan apa ya Bu Dewi? Akhir-akhir ini badan saya rasanya lemah sekali dok. Lemah seperti apa ya Bu? Saya gampang sekali capek. Lalu saya juga sudah tidak nafsu makan. Sejak kapan Ibu tidak nafsu makan? Mungkin sudah hampir 2 bulan dok. Bahkan di Itali saya makannya sedikit saja dok. Selain itu ada keluhan lain? Ada dok. Perut saya itu rasanya kadang tidak nyaman, seperti ditekan dari dalam. Dan juga sering sekali saya merasa mual dok. Ibu pernah muntah? Kadang iya dok, tapi tidak sering. Untuk berat badan ibu turun? Iya dok, pakaian saya jadi lebih longgar sekarang. Baik Bu, kalau begitu saya akan periksa Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa tiduran di kasur. Baik dok. Saya akan cek tekanan darah terlebih dahulu ya Bu. Untuk sekarang, saya katakan sedikit di bagian perut Ibu ya. Nanti kalau emang sakit, tolong dibilang ya Bu. Iya dok. Di situ dok, agak sakit. Dok, saya tidak apa-apa kan dok? Bu Dewi, jadi saya ingin memastikan sesuatu. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tambahan ya Bu Dewi. Pemeriksaan apa dok? Pemeriksaan darah dan scan perut Ibu. Tapi saya tidak apa-apa kan dok? Untuk itu, saya masih belum bisa memastikan ya Bu. Dan untuk sekarang, Ibu bisa langsung lanjut ke ruang scan ya Bu. Baik dok. ShopeePay, ayo download aplikasi ShopeePay. Ayo download aplikasi. Bu Dewi bisa duduk dulu ya Bu, sambil nanti suster akan membawakan hasilnya. Iya dok. Dokter, Sus, ini ya dok hasil pemeriksaan Ibu Dewi. Terima kasih ya Sus. Saya periksa dulu hasilnya ya Bu. Iya dok. Dok, bagaimana hasilnya dok?
Bu Dewi. Iya dok. Saya mohon Ibu tetap tenang ya Bu. Ada apa ya dok? Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan kalau ada tumor di pankreas Ibu Dewi. Tumor? Iya Ibu Dewi. Dan dari hasil scan, tumornya itu sudah cukup besar. Jadi, saya itu sakit apa ya dok? Ibu Dewi, Ibu terkena kanker pankreas. Dan dari hasil pemeriksaan, kanker tersebut sudah berada di stadium terakhir. Jadi dokter, penyakit ini sudah sangat parah. Iya Ibu Dewi, kanker pankreas stadium akhir itu termasuk penyakit yang serius. Jadi umur saya itu tidak akan lama lagi ya dok. Kami akan berusaha Bu untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk Ibu. Ternyata ini penyebab badan saya terasa aneh selama ini. Ibu Dewi, sepertinya Ibu harus memberitahu hal ini kepada Pak Raja dan Bu Isabel agar mereka bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk Ibu Dewi. Dok, tolong jangan beritahu mereka ya dok. Terutama dengan cucu saya. Jangan beritahu mereka ya dok. Tapi nanti perawatan Ibu bagaimana Bu? Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya akan memberikan perawatan yang terbaik untuk saya. Tapi tolong dok, jangan beritahu mereka dulu ya dok. Baik kalau begitu. Saya hanya tidak ingin mereka khawatir. Raja itu sibuk sekali. Isabel juga. Dan cucu saya tidak ingin membuat dia khawatir dok. Jadi tolong rahasiakan ini dulu ya dok. Jadi tolong rahasiakan ini dari keluarga saya ya dok. Iya Bu. Ternyata begini nasibku sekarang. Dewi, kamu harus tetap semangat Dewi. Kamu tidak boleh kalah dari penyakit kamu. Kamu sudah berjanji Dewi untuk melihat cucumu Putri menikah nanti. Ibu belum balik dari rumah sakit. Sepertinya iya mah. Nenek, nenek belum datang nak. Ya ampun nenek. Nenek gak bakal kenapa-napa kan, Mah? Gak apa-apa kok, Nak. Nenek pasti baik-baik aja. Halo semuanya. Nenek! Bu, gimana tadi hasil di dokter, Bu? Ibu gak kenapa-napa kan, Bu? Ibu tidak apa-apa kok. Beneran, Nek? Beneran, Ju. Tadi kata dokter, nenek itu cuma kecapean saja. Cuman kecapean. Iya, ditambah lambung nenek katanya bermasalah. Makanya nenek jadi mual dan tidak nafsu makan. Syukurlah, Raja kira ibu sakit serius tadi. Iya Bu, Isabel juga udah takut banget dari tadi. Nenek bikin Putri takut, Nek. Iya Cu, maaf ya nenek bikin kalian khawatir. Kalau begitu ibu harus istirahat total ya Bu. Ibu nggak boleh keliling-keliling lagi. Betul Bu. Lain kali juga jangan ikut kelas masak ikan paus lagi ya Bu. Iya, ibu tidak akan ikut dulu. Nenek juga harus makan banyak ya Nek, supaya cepat sehat. Iya Cu, nanti nenek akan makan ya Cu. Ibu dapat obat kan Bu dari dokter? Dapat kok. Nanti tinggal ibu minum teratur saja. Nenek hari ini istirahat sama Putri aja ya. Putri temenin nenek. Boleh Cu, tapi sebentar saja ya. Nenek mau tidur. Yeay. Bu, nanti Isabel bakal suruh Mbak ya untuk bawain bubur hangat ke kamarnya ibu.
Raja juga akan suruh bodyguard untuk berjaga. Ya ampun, kalian ini lebay sekali. Ibu belum selemah itu loh. Tapi nenek harus dijaga. Iya bu, ibu itu sangat berharga sekali buat kami. Ibu kenapa bu? Tidak apa-apa, ibu cuma terharu saja. Ternyata kalian sesayang itu sama ibu. Ya sudah, kalau begitu ibu ke kamar dulu ya. Ibu mau istirahat sekarang. Ya bu, selamat istirahat ya nek. Akhirnya sampai juga. Ternyata aku harus bohong sama mereka. Maafkan aku ya Raja, Isabel, Putri. Aku belum sanggup melihat wajah kalian kalau kalian tahu penyakit aku yang sebenarnya. Kenapa penyakit itu harus datang ke aku sekarang? Padahal aku masih ingin jalan-jalan, masih ingin masa yang aneh-aneh. Aku juga masih ingin melihat Putri tumbuh besar. Tidak, Dewi, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan. Kamu harus sembuh. Kamu harus bisa melihat Putri menikah nanti. Iya, aku harus kuat demi keluarga aku. Permisi Nyonya Besar. Iya Mbak, masuk saja. Nyonya Besar, ini bubur dari Nyonya. Kata Nyonya Besar harus makan walaupun sedikit. Isabel perhatian sekali ya. Tentu Nyonya Besar, semua orang di rumah ini itu sangat sayang dengan Nyonya Besar. Nyonya Besar habis menangis Nyonya. Tidak kok Mbak, tadi mata saya hanya kelilipan. Syukurlah Nyonya Besar, kalau begitu buburnya saya taruh di sini ya Nyonya Besar. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama Nyonya Besar, kalau begitu saya permisi ya Nyonya Besar. Demi kesembuhan, aku harus makan. Aku harus bertahan. Nek, Putri masuk ya Nek. Masuk saja Cu. Nenek belum tidur? Belum Cu. Ada apa ya Cu? Putri cuma mau bilang, Putri sayang banget sama Nenek. Jadi Nenek harus sehat terus ya Nek. Janji ya Nek. Iya Cu, Nenek janji. Beneran? Beneran Cu. Nenek akan berusaha untuk tetap kuat. Hey, kalau Nenek sehat nanti kita jalan-jalan lagi ya Nek. Iya Cu, nanti kita jalan-jalan lagi ya Cu. Kalau gitu Putri tidur dulu ya Nek. Good night Nek. Good night Cu. Ya Tuhan, tolong beri aku waktu lebih lama. Aku ingin tetap bersama keluarga aku. Aku ingin menepati janji aku pada cucuku.